Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap tanggapan masyarakat untuk mencegah resiko banjir. Saya sekarang bersama Bapak RT 8 RW 2, RT 7 RW 2 Kampung Meto Anayu. Atas nama siapa? Saya perkenalkan, saya dengan Pak Chandra Pranajaya sebagai Ketua RT 7 yang dipercayai oleh warga setempat untuk melaksanakan amanah dari seluruh masyarakat wilayah RT 7. 40%. Untuk yang 60% kita sudah ada kemajuan dari segi teknologi bantuan saluran dari pemerintah. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum banjir terjadi di wilayah Meto Anayu? Tanda-tanda yang muncul biasanya dari poros sungai Sentong yang ada di wilayah timur itu mulai meluap sampai dengan bibir jalan, jadi sejajar dengan bibir jalan. Itu tanda-tanda. Kalau sungai itu sudah lambat alirannya, banjir akan lari kembali ke wilayah RT 7 yang sisi barat dan seterusnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan di Raya kemarin yang bidik satu sisi itu minimal sudah tertarik, sudah ada air yang kembali ke bibir jalan sampai ke wilayah barat dari Sungai Sentong. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat setempat ketika banjir mulai terjadi? Ya otomatis panik yang pertama, kemudian pasrah. Jadi apa yang harus dilakukan, barang-barang apa yang bisa diselamatkan dulu itu mungkin yang mereka selesaikan, tuntaskan. Ya, untuk resiko pasti ya sudah pasrah kalau memang sudah banjir ya. Tidak bisa apa-apa. Pertanyaan keempat, langkah-langkah apa yang biasanya diambil oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak banjir? Yang pertama adalah kerja bakti untuk pembersihan saluran dari saluran pribadi sampai dengan saluran sungai yang mengarah ke muara, yang istilahnya kita sebut Sungai Sentong. Itu kira-kira kalau kerja bakti 1 minggu, 1 bulan berapa kali? Kalau kita tidak menghitung ritmenya, yang kita antisipasi adalah dampak apa yang kita lihat ketika Sungai Sentong itu sudah mulai banyak ditumbuhi tumbuhan liar. Nah, itu kita sudah mulai mengambil langkah untuk pembersihan. Biasanya kita minta bantuan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu, karena dari pihak dinas memiliki alat tambahan, yaitu seperti bego kecil, terus alat berat yang bisa membantu untuk mempercepat proses. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, menurut Anda apakah fasilitas umum di wilayah ini cukup memadai dalam menghadapi banjir? Untuk fasilitas umum sampai dengan saat ini memadai, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan keseluruhan permasalahan banjir, karena banjir ini kita tidak bisa memprediksi. Tidak banjir dalam bentuk air pasang, tapi kapan setahun, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu terjadi banjir rob, jadi kiriman berupa lumpur. Nah, ini kita tidak mengira sebelumnya, tidak bisa antisipasi, tiba-tiba di Gang 5 sudah tertutup lumpur setinggi lutut orang dewasa. Nah, seperti ini kan sudah aktivitas macet di seluruh wilayah. Padahal kita antisipasinya banjir pasang, air pasang. Ternyata yang datang banjir. Nah, itu yang tidak bisa kita antisipasi. Pertanyaan keenam, bagaimana peran pemerintah setempat dalam membantu masyarakat menghadapi banjir?
peran pemerintah setempat. Halo. Oke. Tidak, saya ulangi lagi ya, Pak, ya. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam membantu masyarakat menghadapi resiko banjir? Peran pemerintah setempat yaitu respon sebelum terjadi suatu bencana. Itu yang paling bisa kita lihat dan kita nikmati manfaatnya sampai dengan sekarang, yaitu berupa bantuan saluran. Itu dari awal sebelum terbentuknya saluran dari bantuan pemerintah. Setiap hujan itu pasti jalan tidak bisa dilalui kendaraan ataupun pejalan kaki. Setelah pemerintah memberikan inisiatif untuk membangun beberapa saluran yang terkoneksi ke muara sungai, alhamdulillah usaha tersebut sudah sangat membantu lebih dari 50% dampak dari banjir yang ada di wilayah RW. Ya, saya rasa itu upaya pemerintah yang paling membantu. Untuk pertanyaan ketujuh, menurut Bapak sendiri, seberapa penting gotong royong antar warga dalam mengatasi masalah banjir? Sangat penting, karena kita yang pertama, hubungan gotong royong ini adalah sosial kemasyarakatan. Itu yang pertama. Jika tidak terbentuk suatu gotong royong ataupun kerjasama, hubungan antara masyarakat, baik pada saat tidak terjadi bencana ataupun terjadi bencana, itu akan terhambat karena suatu hubungan secara sosial dan kekeluargaan ini kurang. Itu yang pertama. Dan gotong royong harus kita pegang teguh sebagai suatu prinsip sosial kemasyarakatan. Terus kemudian untuk gotong royong terus Seberapa penting gotong royong antar warga dalam mengatasi masalah banjir? Nah, kalau untuk mengatasi masalah banjir, tentunya semangat gotong royong ini sangatlah diperlukan, dan senjata yang paling penting di dalam mengatasi seluruh permasalahan termasuk dampak banjir. Yang penting emang harus gotong royong. Iya, intinya dan kuncinya dari gotong royong. Pertanyaan ke-8, apa yang Bapak harapkan dari kebijakan atau program pemerintah dalam mengatasi banjir di masa depan? Harapan saya untuk bantuan dari pemerintah agar lebih bisa merasa, mengerti dan memahami, kemudian aktif untuk kontrol kepada masyarakat di lingkungan bawah, apa yang terjadi, kemudian solusi-solusi apa yang bisa menyelesaikan suatu persoalan termasuk banjir, untuk lebih peduli sampai di lingkungan masyarakat bawah. Jadi tanpa kita mengajukan atau kita memohon pertolongan supaya memohon untuk diberikan saluran, pemerintah lebih dulu yang peduli. Oh, ini memang harus perlu diberikan saluran yang lebih besar volumenya. Inisiatif dari pemerintah, bukan kita yang mengajukan. Nah, itu butuh waktu. Nah, pemerintah yang care, otomatis tanpa kita meminta pun, kita hanya memohon, insya Allah seluruh permasalahan banjir di kota Surabaya ini terselesaikan. Selanjutnya pertanyaan 9, apakah peran khusus yang dijalankan oleh tokoh masyarakat dalam penanggulangan banjir? Peran khusus yaitu tadi, peduli dan aktif untuk mengkontrol lingkungan yang ada di sekitar, termasuk lingkungan yang di luar wilayah kita yang terkoneksi dengan muara sungai yang membantu di dalam aliran air yang membawa sampai ke laut. Nah, itu yang paling penting, para masyarakat harus peduli. Untuk pertanyaan 10, bagaimana pandangan Anda tentang kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap resiko banjir?
kebersihan lingkungan hal paling utama, karena memang faktor yang paling menimbulkan dampak banjir tersebut adalah kebersihan, termasuk yang paling penting adalah sampah. Karena sampah ini kita lihat hal yang sepele kalau itu sedikit, tapi semakin menumpuk apabila kita tidak peduli, kita biarkan, itu akan menjadi permasalahan yang besar sehingga terjadi penyumbatan saluran dan sebagainya. Jadi distribusi air yang harusnya bisa cepat tuntas ini akan terhambat karena kebersihan tadi, termasuk sampah. Ini sudah cukup Bapak? Sampun. Ya, sampun. RW 2 untuk sekarang mungkin udah alhamdulillah udah agak seberapa parah ya. Tapi nggak ada banjir kok tanya banjir ya. Ya kan ini bisa mungkin di masa lalu juga lah. Kan juga jelasin kayak perkembangan gimana bisa ngatasi. Jadi dari dulu yang banjir, dulu kan banjir ya Pak. Nah, Sekarang udah nggak banjir ya. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza di sini akan melakukan wawancara untuk persepsi masyarakat terhadap resiko menalangi banjir. Saya di sini dengan Bapak siapa? Pak Roin. Roin. Pagi. Kalau boleh tahu sekarang di sini sebagai apa Pak? Menjabat sebagai? Saya sebagai ketua RW 2. Baik, mungkin langsung mulai saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Bapak, seberapa besar risiko banjir di wilayah ini? Ya, sangat berisiko, dampaknya terkait dengan pokok roda perekonomian, terutama keseharian, aktivitas sehari-hari sangat terhambat. Dan juga kita ini kan daerah permukiman ya, daerah permukiman tentunya juga menghambat anak-anak berangkat sekolah, orang-orang berangkat kerja. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum banjir terjadi di wilayah ini? Satu, dataran rendah, elevasi jalan di antara jalan yang lain itu paling rendah, itu yang rentan dengan banjir. Kemudian ditambah lagi belum tersedianya saluran yang mumpuni, jadi mungkin salurannya itu belum connect, atau saluran lama manual dari bata atau apa, ada banyak yang rusak. Nah, itu yang menyebabkan banjirnya semakin parah. Yang ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat setempat ketika banjir mulai terjadi? Ya sangat kecewa dengan keadaan banjir. Memang dengan adanya banjir ini memang tidak diharapkan sama sekali. Artinya kita mungkin di suatu tempat, kalau tempatnya itu banjir, otomatis sangat menghambat segala aktivitas keseharian. Lanjut untuk pertanyaan keempat, langkah-langkah apa yang biasanya diambil oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak banjir? Yang pertama, masyarakat dengan tanggap kerja bakti secara secara manual bersama-sama, ya, itu juga bisa mengurangi sedikit. Tetapi banjir itu tidak bisa dipungkiri, tetap masih terdapat banjir. Akhirnya menyampaikan kepada forum RT menyampaikan ke RW, kemudian bersama-sama sepakat mengajukan kepada pemerintah, kepada dinas yang terkait. Nah, itu pun pengajuan itu tidak sebulan 2 bulan, itu kita harus bersabar bertahun-tahun, menunggu tahun berikutnya. Bahkan ada beberapa titik itu sudah hampir 10 tahun baru realisasi. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut Anda apakah fasilitas umum di wilayah ini cukup memadai dalam menghadapi banjir? Fasilitas umum di sini maksudnya fasilitas umum yang memadai untuk mengatasi banjir itu seperti apa? Jadi fasilitas mungkin kayak kayak got-got gitu Pak. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, memang tidak tersedianya saluran yang memadai. Nah,
Nah, itulah yang menyebabkan banjir itu lama surutnya. Kemudian elevasi jalan itu tidak seimbang. Artinya ada sebagian wilayah itu datarannya tinggi dan ada sebagian yang datarannya rendah. Nah, otomatis kan hukum air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, otomatis cari yang paling bawah itulah yang paling lama mendapat air. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemerintah setempat dalam membantu masyarakat menghadapi resiko banjir? Ya, alhamdulillah dalam kepengurusan saya menjabat belum genap 2 tahun. Alhamdulillah sudah begitu cepat, lumayan cepat respon dari pemerintah terkait dengan banjir. Waktu itu meskipun kita harus sabar beberapa tahun, tapi dengan kegigihan dan ketelatenan kita tetap bersinergi antara RT, RW, kelurahan dan pemerintah. Itu kalau beritahu pemerintah itu ngasih bantuan kayak berupa apa? Ada ya bantuan infrastruktur seperti itu, kayak unit, kemudian parkingisasi, ini kan bantuan dari pemerintah semua. Dan kemarin juga kami mengadakan penyedotan banjir genangan yang ada di Raya Tambak. Kemarin karena kondisinya sangat parah dan ini memang juga namanya pembangunan, kita juga harus antri dan semua harus sesuai prosedur, dan kami memahami. Hanya untuk action percepatan kemarin diadakan penyedotan air. Selanjutnya, menurut Anda seberapa penting gotong royong antar warga dalam mengatasi masalah banjir? Sangat penting sekali, dan alhamdulillah warga di sekitar sini sangat perhatian sekali dengan wilayahnya. Apalagi namanya wilayahnya sama dengan rumahnya sendiri, ya dianggap miliknya sendiri. Jadi memang di mana ada banjir, ya disitulah warga bersama-sama membersihkan buat saluran bisa ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda harapkan dari kebijakan atau program pemerintah dalam mengatasi banjir di masa depan? Satu, irigasi atau drainase yang semuanya saling berkaitan. Artinya jangan sampai ada titik saluran yang terputus. Jadi semuanya itu harus connect. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah Medanayu RW 2 ini adalah wilayah yang paling timur, wilayah yang menerima kiriman air dari barat. Yang kita tahu Sungai Ampur itu aliran dari barat. Kalau misalkan yang disayangkan dari warga sini itu ketika hujan deras, kemudian air dari barat, nah di sebelah timur kampung ini tidak ada pompa, otomatis jadi. Karena di wilayah Medokan itu ketika ada hujan deras dibarengi dengan air pasang, ya udah berarti airnya itu akan lama surut. Harapan kami ke depan harus ada pompa air di wilayah timur kampung dan itu untuk percepatan penyedotan. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan nomor 9. Apakah peran khusus yang dijalankan oleh tokoh masyarakat dalam penanggulangan banjir? Ya, sementara ini kita bersinergi dengan pemerintah terkait, terutama LPMK, kelurahan, dan semuanya tetap berkomunikasi, tetap mengajukan kepada pemerintah untuk perhatian kepada lingkungan yang paling bawah. Pertanyaan terakhir ke-10. Bagaimana pandangan Anda tentang kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap risiko banjir? Kalau di sini masalah sampah, insya Allah masih bisa teratasi. Hanya itu saja. Masalah banjir di sini yang pertama itu adalah elevasi jalan memang terlalu rendah. Kedua, kurangnya infrastruktur terkait dengan gorong-gorong dan drainase yang masalah sampah insya Allah bisa teratasi.
sekian dari wawancara kami di RW